Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, dan juga para pembicara yang luar biasa, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa dalam acara Sadaka Talks Forum. Baik, teman-teman sekalian, ya dirahmati Allah SWT, juga para pembicara kita yang luar biasa, Dr. Hendri Salahuddin, Bang Arya Sandi Yuda, dan juga Bang Muhammad Ridho. Kita masuk ke sesi tanya jawabnya. Ustadz Hendri, Dr. Hendri atau Bang Arya, atau keduanya boleh. Bagaimana menyikapi pendapat bahwa Erdogan mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid semata-mata hanya untuk memperkuat kekuasaan Erdogan? Ya. Apakah memang ini hanya menjadi sebuah alasan politik untuk bisa menaikkan elektabilitas beliau di... Tadi Bang Arya sempat mengatakan ya, ada pemilu tahun 2023 kalau saya nggak salah ya. Dan uniknya 2023 itu juga berakhirnya perjanjian Lausanne ya, Dr. Hendri ya. Nah mungkin ini bisa dibahas sedikit ya. Silakan mungkin Dr. Hendri dulu. Baik, terima kasih Pak Afwan. Ya. Dan salam hormat untuk semua pembicara dan para peserta. Ini luar biasa sekali bahwasanya kajian kali ini memang harus panjang gitu. Dari kuliah. Apalagi Sampai subuh nih. Dr. Arya yang lulusan Istanbul University, kemudian Pak Ridho. Ini saya juga termasuk sempat mengenal ayah beliau. Saya dapat informasi dari Satrofiki bahwa beliau ini putra singa ternyata. Iya betul. Pak putra singa ini ada Pak Ahmad Widono. Baik, kalau kita begini saja, saya kalau ngomong politik itu kan seperti ngomong batin ya. Itu kan aliran kebatinan ya. Kita akan menduga-duga masuk ke wilayah yang sangat spesifik sekali yang di dalam diri seseorang gitu. Yeah. Tapi fenomena-fenomena seperti itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kita ingin menuju akhirat, dunia itu dapat semuanya, kan gitu. Dan memang saya tidak bisa menafikan anggapan semuanya seperti itu, tidak bisa menafikan, tetapi logis itu memang logis bahwasanya dari sisi akadnya apa itu wakaf itu diwakafkan untuk menjadi masjid oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, itu saja. Jadi kalau mengembalikan itu sebenarnya itu mengembalikan ke yang semestinya seperti itu. Terus kemudian beliau juga mengatakan ini bukan aset negara, ini aset umat Islam karena diwakafkan untuk umat Islam. Jadi siapapun harus menyadari dari sisi itu yang pertama. Terus yang kemudian memang gejolak politik yang sebagaimana disampaikan Dr. Arya tadi juga luar biasa di sini, termasuk yang menjadi bully-bulian saya mendengar itu wali kota Istanbul sini, yang dulunya Istanbul ini adalah Asimatul Alam atau the capital of the world. Nah, di situ beliau tidak ada di tempat. Padahal semestinya beliau ini kan termasuk tuan rumah. Ya, memang partainya menang kan di sini dan bukan satu partai dengan Erdogan. Jadi sempat menjadi bully-bulian. Saya kira itu aja, nanti Dr. Arya yang menjadi fokus dalam bidang politik itu bisa memberikan ulasan yang lebih detail dan menggigit gitu. Bukan apa. Silakan Dr. Arya. Ya, kalau saya tentu sejak awal saya katakan bahwa kebijakan Hagia Sophia ini pull factor-nya adalah politik domestik. Jadi sangat tepat di saat kemudian AKP terdesak di beberapa kota besar, lalu kemudian di sisi lain juga memang kita bisa lihat perjalanan AKP sudah sangat jauh ya. Jadi kita lihat secara makro AKP sudah masuk ke tahap lebih dari 1 dekade, pembangunan di domestiknya sudah sangat bagus, kepercayaan sudah sangat kuat. Lalu kemudian dicari hal apa yang bisa mengambil ceruk dari pemilih tradisional
partai lain. Jadi saya rasa pertama tidak perlu membantah juga kalau ini punya motivasi politik domestik, karena memang Erdogan sendiri adalah ketua partai politik. Hal yang kedua, sebenarnya keberanian Erdogan ini tadi selain masalah ekonomi politik juga dipengaruhi oleh kekuatan real Erdogan atau Turki terutama sebagai secondary state bandwagoning atau kita sebut sebagai wakil Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Turki adalah negara terkuat kedua di aliansi global NATO dan yang terbesarnya tentunya Amerika Serikat. Jadi kekuatan real militer itu memang sangat mempengaruhi ketegasan atau asertivitas atau keterus-terangan setiap kebijakan. Jadi ketika Turki mengatakan ini adalah Turkish sovereignty, tidak ada yang boleh ganggu-gugat, kita tidak akan mengubah karena ini adalah kedaulatan kami, itu hal yang sangat ditopang oleh banyak faktor, termasuk faktor kekuatan militer. Ada faktor lain juga sebenarnya politik kawasan. Turki sedang bergelut di dua epicenter konflik dunia, mikrokosmos konflik dunia di Suriah, terus kemudian ada di Libya, sedang melakukan perang proksi melawan proksinya Emirates dan kawan-kawan, yaitu Mesir. Di Libya tentunya dalam masa-masa sekarang, Turki membutuhkan juga jeda satu waktu jeda untuk memberikan semacam efek getar gitu kepada lawan di Libya. Jadi ada faktor politik domestik, juga ada faktor politik kawasan. Yang kita tahu sebelum ada kebijakan Hagia Sophia juga ada pertemuan antara Recep Tayyip Erdogan dengan Emir Qatar, terus juga dengan pemimpin Libya yang di backup atau yang diakui oleh PBB. Jadi saya kira ada banyak faktor dan tentunya sebenarnya kebijakan Hagia Sophia ini masuk ke dalam yang saya sebut sebagai skenario pilihan politik Islamis yang lebih kental, asertif di saat kondisi ekonomi Turki juga kurang baik ya karena kondisi COVID dan kondisi keseluruhan. Sebelumnya juga lira jatuh ya, Bang Arya ya? Betul, lira jatuh, terus prediksi di tahun depan akan negatif pertumbuhan ekonominya. Jadi memang ini sangat menolong sebenarnya untuk kemudian masuk ke dalam skenario AKP tetap bertahan sampai dengan pemilu depan, meskipun di masyarakatnya tentunya akan terjadi social cleavages atau pembelahan sosial karena isu yang sangat tajam. Tapi sekali lagi Hagia Sophia itu bukan hanya isu Islamis, dia juga magnet bagi Turkisme, sehingga social cleavages-nya juga melemah, ya ada ceruk-ceruk dari kelompok atau pemilih politik lain juga menyatu. Jadi saya kira ini, menurut saya ini adalah bukti sekali lagi kalkulasi politik Recep Tayyip Erdogan yang sangat presisi gitu. Ya. Bisa dikatakan ini momen Hagia Sophia menjadi masjid menjadi momen penyatuan Turki dari berbagai macam fraksi politik, begitu Bang Arya? Dalam beberapa hal ya, meskipun untuk diehard Kemalis yang betul-betul anti ya, itu tentunya akan terjadi penajaman, tapi tetap kita lihat ini relatif efektif. Nah, ada catatan satu lagi, memang ada resiko ketika Erdogan harus merajut kembali tadi yang disebut oleh Bang Rido, merajut kembali kepercayaan peradaban lain bahwa ini tidak akan menajamkan clash of civilizations, benturan peradaban. Karena kita harus ingat ketika bicara ketika Erdogan menyatakan pembukaan Hagia Sophia menjadi masjid ini adalah jalan menuju Masjidil Aqsa, kita juga harus ingat bahwa yang sepakat Masjidil Aqsa menjadi tempat tiga agama yang harus damai waktu terakhir-terakhir ini adalah Paus di Vatikan dan Uskup Agung di Canterbury. Artinya ketika Hagia Sophia ini bergulir lalu kemudian Uskup Agung dan Paus di Vatikan melakukan kritik, harus ada setelah ini langkah-langkah yang meyakinkan mereka tetap pada posisi yang moderat ketika bicara Al-Aqsa, sehingga posisi dialog umat Islam di dalam konteks Al-Aqsa itu diuntungkan. Iya, luar biasa.
Terima kasih Pak Bang Arya dan juga Dr. Henry Soledin. Saya menyampaikan pertanyaan untuk Bang Ridho dulu ya. Ini sebenarnya ini pertanyaan agak terakhir, tapi saya cari di tadi pertanyaan untuk Bang Ridho baru satu ini, nanti kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Dan pertanyaan cukup bagus. Assalamualaikum, ini mohon maaf ini dari Ibu kayaknya, dari Mbak Zaili Fitria. Assalamualaikum. Izin bertanya kepada Ustadz Ridho untuk membendung gerakan Islamofobia di Amerika. Apakah ada gerakan khusus dari komunitas Islam di sana untuk sosialisasikan Islam, ya, seperti NAK dan kawan-kawan? Jika ada, kurang efektifnya di mana ya? Gitu. Karena mungkin beliau si penanya melihat gelombang Islamofobia masih aja muncul di USA. Silakan Bang Ridho. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya tahu itu kita semua institusi, Muslim institusi, masjid dan Islamic Center, kita nggak ada satu task force sebenarnya. Mungkin masing-masing itu punya task force sendiri-sendiri. Jadi kayak di Portland sini kita bikin masjid itu open house, terutama 9/11 itu, setiap 9/11 selalu open house. Dan itu banyak yang datang. Itu, ini saya bisa share juga ini foto-foto. Bentar ya. Ada 5 menit ya, bisa? Oh boleh. Berapa menit nih, Mas Awan? 5 menit, oke. Oke. Ini jadi kita banyak melakukan responnya itu ya. Setiap masjid, setiap Islam, udah di share belum ya? Sudah, sip. Baru muncul. Ya. Jadi kita berbagai macam efforts dari setiap masjid, setiap Islamic Center ada kayak interfaith, ada semacam personal face to face group. Jadi kita banyak datang dari university, students datang ke masjid atau dari church, sinagog, banyak yang datang ke masjid. Saya berapa kali tuh ditugasin itu suruh pandu orang-orang yang datang gitu kan. Nah itu banyak bertanya-bertanya gitu. Jadi macam-macam yang ditanyakan itu, kayak sampai dari terorisme segala macam. Mereka pengen tahu masjid itu isinya apa, jangan-jangan tempat buat bom. Jadi kita kasih lihat nih tempat wudhu, basement ini kitchennya, ini tempat sholat. Jadi kita kasih lihat. Jadi mereka nggak merasa curiga lagi kan. Itu karena tak kenal maka tak sayang sebenarnya. Jadi kita nah ini kayak contohnya ini interfaith. Ini reach youth kita gitu. Jadi jangan sampai mereka karena situasi ini mereka jadi dua ekstrim kan. Either they live Islam. Sekarang itu ada satu survei kemarin ya 2018-2019 dari Pew Research itu. 1 out of 4 American youth yang born and raised in Amerika tuh live Islam. Karena mereka udah nggak merasa Islam itu rights for them anymore. Ya. Nah, ini salah satu, mereka bukan murtad ke jadi agama, enggak, jadi ateis. Karena mereka bilang agama is not relevant anymore in this age gitu kan. Nah ini perlu kita jadi youth-nya. Nah ini yang open house misalnya kita bikin ngundang orang-orang datang supaya tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada Hagia Sophia, ada kekhawatiran, kan transparan jadinya kita nggak ada yang tutupin apaan coba pertanyaannya. Oh kenapa Islam kayak gini gitu? Kenapa Muslim woman harus pakai jilbab? Harus ini kayak ditekan gitu kan? Ini semua kita berusaha undang. Dan juga kita jalin dengan official, government officials juga. Kita undang nih mayor ya kan. Ini juga official law enforcement, ada FBI juga datang. Jadi kita terbuka karena kita terus terang sama mereka this process is two way street gitu. Bukan Islam harus bantu kalian juga harus bantu kami gitu. Jadi kita sama-sama menjaga ini, kita live in one community gitu. Jadi ini contoh-contoh aja. Kita juga ngundang kalau misalnya ada Idul Fitri atau Ramadan iftar together gitu. Ini salah satu aktivitas kita. Jadi kita mengundang iftar. Jadi Ramadan kita undang officials, mayors atau polis atau governor gitu. Kita kadang-kadang senator juga kita undang. Nah kita kebalikannya, mereka mengundang kita waktu State of Union, misalnya Muslim leaders diundang ke sana ke Kongres. Itu kan salah satu yang biasanya nggak pernah gitu. Akhirnya mereka jadi ada rasa trust gitu. Nah itu makanya kekhawatiran itu. Nah juga ini ada demo-demo jadi demo-demo yang bagus gitu. Kalau protes gitu kita jangan sampai menginsult gitu, menginsult the other faith. Nah, ini dibanding sama demo yang ini malah bahaya nih. Ini demo-demo di UK kayaknya nih. Iya kan? We hate those who insult the prophet. Sorry, I'm the dominant. Ini yang bikin kayak gini-gini, bikin orang-orang lihat tuh.
Mereka nunjukin Islam kayak gitu kok gitu. Akhirnya jadi mistrust lagi kalau ada orang Islam kayak gini gitu. Iya, iya, iya. Nah, kita juga yang bis-bis itu kita rubah, kita tambahin juga demo-demo komersial advertisement di bis-bis kita rubah juga yang bagus-bagus. Jadi kita effortnya banyak dari berbagai muslim. Saya di sini juga saya start kayak dakwah inisiatif misalnya dengan teman-teman di masjid. Kita bikin dakwah table setiap Sabtu itu kita bikin kita di farmers market downtown kita taruh table, kita taruh Quran-Quran. Kita nggak preaching, kita kan nggak suka kalau orang preaching ke kita kan. Iya. You have to accept Jesus otherwise you go to hell. Kita nggak suka digituin. Orang-orang juga sini nggak suka. Iya. Sama juga kan Islam juga kalau gitu nggak suka juga orang. Nah kita duduk aja, kita kasih Quran. Kalau ada yang bertanya silakan gitu. Tapi dengan itu jadi terbuka dialog. Nah itu mungkin Mas Afwan, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Ya semoga perubahan status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid ini tidak menimbulkan Islamofobia dimanapun ya, baik di Amerika maupun di Eropa dan Australia. Ini ada pertanyaan bagus untuk Dr. Henry juga Bang Arya ya, mungkin Dr. Henry dulu nih, karena tadi Dr. Henry yang sudah menyebut pertama. Ini dari Bu Indria Ernaningsi. Assalamualaikum, mohon ditanyakan ke narasumber dengan berakhirnya perjanjian Treaty of Lausanne 2023. Ya, ini apakah nanti akan ada, mana putusnya? Oh ya, apakah wilayah Turki Utsmani bisa dikembalikan kembali? Waduh. Dan bagaimana dampaknya geopolitik, terutama regional geopolitik? Ini beliau nggak menyebut yang regional mana ya? Mungkin tadi MENA mungkin tadi ya, Middle East and North Africa. Bagaimana Pak Henry dulu, silakan, Dr. Henry. Baik, terima kasih Pak Bang Afwan. Jadi saya tidak melihat ya itu akan dikembalikan wilayah Turki Utsmani sebab pemisahan jadi dibagi-bagi di blok-blokan wilayah-wilayah bahkan Turki Utsmani pada waktu itu harus melepas wilayah-wilayah dia yang mayoritas bukan etnis Turki. Jadi di beberapa literatur yang saya baca di situ kan harus dimerdekakan, dibalikkan masing-masing. Bahkan dalam literatur misalnya Prof. Agundus dan yang lain-lain itu ya. Saking luasnya kan wilayah Turki Utsmani itu kan tidak stabil ya, tidak stabil ya, pernah luas sekali. Bahkan yang Sultan ke-10 itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu merupakan Sultan 3 benua. Nah, ketika paling luas itu ya, tapi beliau itu sangat luar biasa itu. Beliau bukan penguasa yang mutlak, bahkan anaknya pun dieksekusi pada waktu itu oleh Syekhul Islam. Jadi jangan dikira kalau Daulah Islamiyah, negara berbasis Islam, terus mursyidnya dibimbing oleh ulama itu akan menjadi semena-mena begitu, tidak. Totaliter gitu. Bahkan jauh lebih buruk yang sekarang ini kalau menganut sistem demokrasi, tapi semangatnya kerajaan. Bisa dipahami ya, demokrasi sistemnya, tapi kerajaan semangatnya itu kan. Ya, itu ini lagi ramai juga di sosial media kita. Saya nggak menyebut negara-negara mana-mana ya. Ya saya juga nggak nyebut nama. Iya. Entah kode teleponnya berapa itu kan rata-rata gitulah. Soalnya nafsu itu tidak berwarga negara. Betul. Nah, jadi itu sudah sekitar 40 negara wilayahnya itu. Wilayah terbesar Turki Utsmani itu sudah menjadi sekitar kurang lebih 40 negara. Nah, masa kalau dikembalikan misalnya Mesir gitu. Nah, Mesir mempunyai sejarah ini, makanya kita di Sirte yang sekarang gejolaknya panas itu, ya. Mesir itu kan tidak berani itu ditantang kan gitu. Dan sekalian mau kita ulangi sejarah kekalahan itu. Bisa perang lagi malah ya, perang saudara jadi. Perang lagi. Dan DPR-nya sana kan tidak menyetujui. Iya, betul. Jadi tidak mungkin lah saya kira akan dikembalikan lagi wilayah-wilayah Turki Utsmani, tidak mungkin. Ya, karena sudah dikelola negara masing-masing ya. Iya, kan nggak mungkin kan Presiden Sisi menyerahkan ini dulu wilayah Anda Pak, monggo diambil lagi. Kan tidak mungkin gitu. Itu kan konyol banget kan ya gitu. Jadi ini sudah masing-masing sudah itu. Padahal Turki Utsmani awalnya itu cuman ya
berapa ya, 15.000 kilometer persegi ya, lebih Hmm, kurang lebih besar sedikit dari wilayah Qatar waktu Osman B itu. ya. Jadi Pertama kali muncul itu ya. kali. Saya kira itu. Jadi Ya. makanya di sini perlu kita pahami bahwasanya ini saya menyimpulkannya adalah motivasi yang luar biasa. Eh, di luar masalah politik, ekonomi dan seterusnya, padahal kalau kita murni melihat bisnisnya, harusnya pemerintah itu rugi. Ya. Satu tiket itu 100 lira loh, Pak. Terus Betul. sekarang digratiskan gitu kan, digratiskan gitu. Nah, gitu. Dan boleh tetap kayak Sultan Ahmed itu masjid, Hmm. tapi pengunjung yang non Dan Muslim pun Muslim. boleh masuk, Betul. boleh masuk. Ya, saya kira Ya. itu. Ya. Terima kasih Dr. Hendrik. Terkait ini kembali lagi nih Bang Arya nih, geopolitik terutama di regional MENA nih. Bagaimana Bang Arya? Ada tambahan analitik nggak? Yang pertama saya ingin menanggapi sedikit tentang Treaty of Lausanne ya. Ya. Jadi banyak orang menduga Lausanne itu hanya merugikan Osmanli atau orang Barat bilangnya Ottoman atau orang Arab bilangnya Utsmani. Tapi sebenarnya saya mau memberikan satu perspektif bahwa sebenarnya Treaty of Lausanne itu atau perjanjian Lausanne itu sebenarnya menguntungkan bagi Turki dalam beberapa hal. Karena sebenarnya sebelum era Republik itu wilayah Osmanli menjadi sisanya sangat kecil kalau tadi disebut oleh Dr. Hendri berbasis betul-betul wilayah asli yang betul-betul di situ mayoritas Turki. Yeah. Karena kalau misalnya tanpa ada Treaty of Lausanne, itu wilayah Turki itu hanya sekitar apa yang biasanya disebut sekitar Karadeniz itu. Karadeniz itu berarti dari Samsun, Trabzon yang banyak ikan-ikan enak segala macam tuh tempatnya hangat ya orang-orang yang baik-baik. Terus kemudian sisanya itu di sebelah selatan atau Uzakdo Bolgesi. Di situ ada apa namanya Gaziantep ya, terus kemudian wilayah-wilayah Kilis yang tadi disebut sama Bang Afwan ada ininya. Terus kemudian yang Istanbul pun itu dibagi-bagi pengelolaannya. Nah, lalu kemudian Mustafa Kemal Atatürk itu tidak setuju dengan pembagian ini. Makanya kemudian dengan ya meskipun ada sisi-sisi lain dari Mustafa Kemal Atatürk yang merugikan Osmanli, tapi dalam hal ini dia merasa ini wilayah pembagian yang terlalu merugikan dan sangat kecil. Makanya kemudian dikumpulkan kembali pasukan-pasukan yang masih ada, lalu melakukan perlawanan atau gerakan kemerdekaan sampai kemudian mendesak sekutu yang sudah bagi-bagi wilayah Turki itu untuk masuk ke dalam perjanjian Lausanne, sehingga jadilah sekarang wilayah Turki yang utuh. Jadi sekitar 2/3 itu akhirnya didapat dengan adanya perlawanan dan perjanjian Lausanne. Nah, disinilah sebenarnya menurut saya ini ada sisi di mana Mustafa Kemal Atatürk memberikan kontribusi bagi Republik ya. Nah, karena itu juga kemudian biasanya Recep Tayyip Erdogan juga mengulang, ya Fatih Sultan Mehmet adalah kakek kita, Mustafa Kemal Atatürk adalah bapak kita. Jadi selalu tidak lepas. Baru kemudian Recep Tayyip Erdogan, dan ini sisi narsisnya keluar juga, Recep Tayyip Erdogan adalah pemimpin kita. Jadi 3 serangkai itu. Nah, lalu kemudian masuk ke konteks geopolitik kawasan, sebenarnya yang sekarang menjadi fokus Turki salah satunya Suriah. Suriah itu Turki fokus ke mempertahankan wilayah buffer ya. Mempertahankan wilayah buffer. Dulunya wilayah itu adalah wilayah pembatas antara beberapa kekuatan besar, ada kekuatan ISIS, ada kekuatan Keyakinan Palestina Ngagel atau Sayap Elang Kebebasan Kurdi, ada wilayahnya Assad dan seterusnya, itu diciptakan untuk menjadi buffer tempur. Sekarang ISIS sudah sangat lemah, terus kemudian Turki berfokus pada menciptakan buffer untuk wilayah pengungsi, kira-kira seperti itu. Jadi untuk Suriah sudah tercapai posisi status quo. Kenapa disebut status quo? Turkinya sudah setuju Assad tetap lanjut, dan kemudian Turki sudah menjalin kerjasama strategis taktis dengan Rusia sebagai pemain proksi di Suriah. Yeah. Sementara di Libya, Turki menghadapi Mesir. Itulah kenapa Mesir sekarang surpass atau melampaui Turki dalam hal kekuatan militer di kawasan Timur Tengah. Beberapa tahun terakhir, bahkan 2-3 dekade terakhir, Turki nomor 1 di kawasan Timur Tengah melampaui sedikit
Ya, OMC sebagai proksi untuk beberapa urusan, baik untuk masalah perbatasan ke Palestina, terus kemudian ada urusan Libya. Jadi diuntungkan karena power struggle. Nah, ini yang harus kita lihat. Memang di kawasan akhirnya industri militer juga kekuatan militer Mesir itu karena dia ikut bermain dalam power struggle, ikut bermain dalam aliansi global yang bermain di kawasan, kira-kira gitu. Baik, ini masih pengen banget sebenarnya kita ngobrol lebih lanjut karena banyak sekali pertanyaan dari yang sangat serius sampai yang agak unik. Ada yang nanya tentang betul nggak sih ada kucing namanya Geli di Masjid Ali Sofia? Tapi karena waktu juga sehingga membuat kita harus segera mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini ya. Dan sekali lagi jazakumullah khair jaza. Terima kasih Dr. Henry Salahuddin yang luar biasa. Insyaallah semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam studi di Turki, dan kita tunggu banget ini hasil dari penelitian Dr. Henry ini ya untuk bisa di-share sama-sama dengan kita di sini insyaallah. Juga Dr. Arya Sandi Yuda, terima kasih jazakallah khair. Analisisnya tajam, setajam silet. Luar biasa karena memang beliau kuliah di sana ya. Jadi memang paham betul tentang bagaimana kondisi geopolitik di Turki. Dan juga jazakumullah khair kepada Bang Ridho di Portland, Amerika. Semoga masyarakat Muslim dimanapun kita berada ya dapat terus aman dan tidak terjadi yang namanya Islamofobia di mana-mana. Dan untuk ketiga pembicara kita mau ngasih hadiah sebenarnya ya. Tapi karena yang di Jakarta cuma Bang Arya ini yang bakal nyampe langsung ke rumahnya, ini buat Bang Arya nih. Ada miniatur Masjid Al-Aqsa. Ya, dari Sadaqah. Insyaallah nanti Bang Arya kita akan kirim. Untuk Bang Ridho nanti insyaallah kalau Bang Ridho pulang ke Indonesia ya kita kirim ya. Setelah COVID nih kayaknya baru bisa pulang. Juga Dr. Henry ya. Kalau kan nanti kami titip ke rumah di Ciracas deh insyaallah. Rumah keluarga yang masih di sana ya. Nanti kami akan titipkan. Nah, ini miniatur bebas ya. Jadi ukurannya tidak presisi seperti ini ya. Jadi iya, sama-sama. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau mau mendapatkan ini juga bisa. Ini tapi tidak dijual bebas. Ini hanya diberikan kepada teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang berdonasi melalui yayasan kami, Yayasan Sadaqah Mulia. Dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Van Riyadi, mohon maaf sekali lagi kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.